Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'du. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu lagi di acara kultum. Namun kali ini acara kultumnya itu bersama Usdwi. Usdwi di sini akan menyampaikan khotbah atau kultum tentang akhlak mulia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang akhlak mulia sebagai mana yang telah dianjurkan atau diajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Usdi mau tanya, ada yang tahu akhlak itu apa? Akhlak itu adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindari dari keburukan sesuai dengan ketentuan Islam. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama tentang akhlak mulia terhadap Allah, dan yang kedua tentang akhlak mulia terhadap sesama manusia. Sebelumnya nih anak-anakku semua, suatu ketika ada seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akhlak yang baik. Itu apa? Maka Rasulullah membacakan firman Allah, yaitu bersikap pemaaf, menganjurkan kebajikan, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan lagi, itu berarti kamu harus menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang memusuhimu, bersikap dermawan kepada orang-orang yang bersifat kikir, dan memaafkan orang-orang yang berbuat zalim atas dirimu. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah ya belajar tentang akhlak mulia di kelas ataupun di masjid ketika ngaji. Nah, akhlak mulia itu adalah akhlak yang diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Di sini Usdi akan menjelaskan tentang akhlak mulia terhadap Allah terlebih dahulu. Apa itu akhlak mulia terhadap Allah? Itu akhlak yang kita terapkan untuk lebih mendekat diri kepada Allah. Yang pertama yaitu ikhlas. Nanti yang kedua bertobat, yang ketiga bersabar, yang keempat bersyukur, yang kelima bertawakal, dan keenam harapan, dan ketujuh bersikap baik. Nah, yang pertama yaitu tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah sesuatu yang kita kerjakan itu dengan sepenuh hati. Misalkan nih, kalian mengerjakan sesuatu itu harus dengan ikhlas. Misalkan kalian diselimi oleh orang, kalian juga harus memaafkan. Maka memaafkannya itu harus dengan ikhlas dari hati agar kita tidak ada punya rasa dendam kepada orang yang sudah menzalimi kita. Lalu juga hidup kita akan menjadi tenang dan tidak memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Nah, yang kedua bertobat. Bertobat adalah kita berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah sebagaimana yang telah kita perbuat, perbuatan kita yang buruk, kita pernah melakukan perbuatan yang buruk, maka kita harus selalu bertobat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Dan yang ketiga itu bersabar. Bersabar adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sabar. Allah itu akan menyayangi orang-orang yang bersabar. Misalkan nih, kita mengalami ujian di kehidupan kita, maka kita tidak perlu marah-marah atau merasa Allah itu tidak ada di pihak kita. Oleh karena itu kita harus tetap merasa bahwa Allah itu selalu ada dan Allah selalu menolong kita, entah itu dari pertolongan Allah secara langsung maupun terperantara. Nah, bersabar itu adalah sesuatu yang harus dianjurkan ya, agar kita selalu dapat mendekat diri kepada Allah. Nah, yang keempat itu bersyukur.
bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Allah itu memberikan kita tentang kehidupan, ilmu, macam-macam hal lainnya. Maka kita harus selalu bersyukur. Yang kelima itu bertawakal. Selain kita berusaha untuk mencapai sesuatu, kita juga harus bertawakal dengan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar keinginan kita tercapai. Namun selain bertawakal juga harus berikhtiar atau berusaha. Yang keenam itu harapan. Setiap orang pasti mempunyai harapan ya. Allah itu pasti akan selalu memberikan harapan kepada kita. Maka dari itu kita selalu berdoa kepada Allah agar harapan itu terwujud. Yang ketujuh itu bersikap baik. Kita harus selalu bersikap baik atau husnuzon kepada Allah. Tidak perlu seuzon kepada Allah. Misalkan nih doa belum terkabul, kita tidak boleh seuzon, tapi kita harus husnuzon. Selanjutnya yaitu contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia. Kita hidup di dunia ini tentunya tidak bisa hidup sendiri ya, anak semua. Yang pertama itu kita harus selalu saling berkomunikasi kepada sesama manusia. Adapun contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia, yang pertama menjaga hubungan baik, yang kedua berkata dengan benar, yang ketiga tidak meremehkan orang lain, 4 berprasangka baik, dan yang kelima kasih sayang. Kasih sayang itu melalui sopan santun dan tolong menolong kepada sesama manusia. Dengan adanya kita saling tolong menolong, pasti rasa sayang itu akan tumbuh dengan sendirinya. Sepintas kita mudah saja mengatakan, tetapi dalam melaksanakannya itu membutuhkan ketulusan, keikhlasan, dan kebersihan hati. Oleh karena itu, mari kita belajar menjalankan tentang akhlak mulia ini dan menerapkan di kehidupan yang sesungguhnya. Agar kita mencapai akhlak yang baik, maka tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang yang memusuhi kita. Tidak perlu ada kata dendam. Kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah seharusnya mengikuti ajaran tersebut. Jika ingin mempunyai akhlak yang baik, kita harus berupaya untuk melatih akhlak mulia. Mumpung di bulan Ramadan, kita berlomba-lomba menerapkan akhlak mulia itu. Mungkin demikianlah khotbah singkat dari Ustazah. Namun Ustazah meminta maaf dan memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Ustazah. Kita masih belajar bersama-sama ya dalam membangun akhlak mulia. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.